kita harus paham juga karena setelah adanya undang-undang 6 itu kan ada membagikan lagi kewenangan skala lokal desa. Asas revokasinya untuk menggali semua potensi aset, mengelola semua aset yang ada di desa nantinya untuk kesejahteraan warga desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Nama saya Kepala Mandi, saya bicara di Desa Sari sebagai direktur sejak 2015. Ya, kalau secara BUMDes mungkin sudah disampaikan oleh Pak Lurah, bahwasanya BUMDes ini berdiri sejak 2013. Tepatnya di Perdes nomor 7 tahun 2013 itu dengan pengalaman masih 37 tahun dengan BUMDes itu cuma memiliki satu untuk pengelolaan sampah yang disebut dengan KUPAS, kelompok usaha pengelolaan sampah. Berjalannya waktu 2000 setelah ada undang-undang 6 tahun 2011 Perdes kita diperbarui disesuaikan dengan undang-undang itu dengan Perdes nomor 9 tahun 2015. Dengan adanya munculnya undang-undang itu Perdes 2015-2016 ditambah penyertaan modal lagi sebesar 260 juta, sehingga kita sejak 2016 itu tidak cuma mengelola satu unit usaha tapi merambah ke 5 unit usaha. Yang pertama adalah KUPAS, kelompok usaha pengelolaan sampah. Lalu yang kedua itu ada GRU dan ornamen. Yang ketiga ada pengolahan limbah rumah tangga berupa minyak goreng bekas dan taman ambil atau minyak nyamplung yang sekarang itu jadi unit usaha BUMDes tapi sudah memiliki itu paten nama PT Sinergi Sari. Yang keempat itu ada suami desa atau suami desa. Yang kelima ada wisata edukasi dan kuliner. Jadi sejak 2015 itu kita melakukan semacam pemunggulan ataupun pembuatan unit-unit usaha yang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Jepang. Jadi yang kita sebut dari dulu ada 5 ya, masa awal 5, setelah 2020 ini kita moratorium dari unitnya ya. Karena kita sudah menentukan standar bahwa ketika itu bisa disebut unit usaha BUMDes tanpa lestari harus minimal dia memiliki 3 prasyarat. Syarat yang pertama ada sumber daya manusianya, syarat yang kedua dia harus ada infrastruktur yang mendukung, syarat yang ketiga dia harus ada proses bisnis yang tidak jalan. Dari 5 itu yang kami anggap tidak masuk ya, yang masuk dalam moratorium itu ada 2, yaitu swadesa sama karena di situ sumber daya manusianya cuma ada 1, itu belum memenuhi prasyarat yang kita tetapkan sehingga dia masuk dalam inkubasi. Lalu di kami struktur organisasinya kita juga diubah. Kalau itu kalau di kami sekarang ada pejabat struktural, ada fungsional. Struktural itu pengelola yang berada di dalam kantor. Dia tidak memiliki beban target terkait dengan pendapatan. Kalau fungsional, dia bertugas menyelesaikan aplikasinya di unitnya, tapi dia juga memiliki beban untuk target terkait dengan pendapatan. Itu struktural dengan fungsional. Itu yang lolos dari moratorium itu 2020 ada 3, yaitu PT Sinergi Pangan Lestari atau PT SPL, unit usaha BUMDes yang mengelola terkait dengan minyak goreng bekas dan taman oil. Lalu yang kedua, unit yang kedua itu ada KUPAS, kelompok usaha pengelolaan sampah. Yang ketiga ada Kampung Mataraman yang wisata edukasi. Jadi 3 ini yang sekarang ini kita jalankan, tapi yang 2 yang masuk moratorium tadi tetap masih ada proses bisnis, ini tinggal
tugas dari BDS, Biro BDS yaitu Building Development Service untuk memenuhi dari syarat yang dipenuhi oleh, kalau nanti ini sudah terpenuhi dia akan dimunculkan lagi. Ya, jadi tidak BUMDes itu sejatinya setelah kita selama hampir 6 tahun berjalan ini, kita jadi paham apa dan siapa itu BUMDes dan mau dibawa kemana BUMDes. Jadi kita memang ketika mengelola BUMDes itu kita harus paham apa dan siapa itu BUMDes, lalu BUMDesnya mau dibawa kemana. Itu terkait dengan ketika kita mau mengelola BUMDes itu kita harus paham filosofi BUMDes sebenarnya itu apa. Lalu setelah kita tahu filosofi BUMDes, itu masuk di dalam tata kelola mau dibawa kemana BUMDes. Jadi itu nanti untuk apa, dan itu nanti bisa mensyaratkan beberapa syarat BUMDes itu bisa karena terkait dengan filosofinya ya, bahwasanya BUMDes ini sebenarnya kan dia menjadikan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa yang itu tidak bisa dijalankan oleh pemerintah desa melalui dana desa. Itu terkait dengan kita harus paham karena setelah adanya undang-undang 6 itu kan akan memberikan lagi kewenangan secara lokal desa, asas otonomi itu kalau kita bahas kita paham. Jadi kewenangan itu yang tidak bisa diselesaikan itu dibagian disepakati dengan desa yang dibentuk atas inisiasi pemerintah desa, termasuk di dalamnya adalah badan usaha desa. Karena semuanya itu kan nanti dikasih anggaran untuk menjalankan program. Khusus di BUMDes penyebutan anggaran bukan memberikan anggaran, tapi karena dia adalah badan usaha itu dia penyertaan modal. Modal itu berarti pemahaman kita itu tidak harus 1 tahun dilakukan penyertaan modal sekian tahunnya. Kalau dia sudah bisa mandiri penyertaan modal itu, ya juga dengan ketika program yang lain itu kan baik anggaran atau lebih subsidi untuk menjalankan program. Tapi kalau BUMDes itu tidak harus ketika kita sudah mandiri ya pas. Bahkan diharapkan ketika kita sudah ada keuntungan yang cukup itu bisa berbagi masuk menjadi tambahan BUMDes. Itu yang harapan yang diinginkan pemerintah ketika dia memerintahkan memberikan konsep bagi setiap desa itu harus untuk menggali semua potensi aset, mengelola semua aset yang ada di desa nantinya untuk kesejahteraan warga desa. Dari itu bahwa sejatinya BUMDes ini tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh yang namanya partisipasi. Partisipasi bisa terbangun itu ketika BUMDes bisa menjadi semacam kayak membuktikan diri, menjadi semacam kayak teladan. Karena partisipasi itu butuh prasyarat untuk membangun partisipasi itu itu kepercayaan. Bagaimana membangun kepercayaan terhadap masyarakat terhadap BUMDes itu masuk ke dalam faktor bagaimana strategi biar masyarakat itu percaya. Kami lalu muncul yang namanya prasyarat BUMDes berkembang dan maju itu minimal dia harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu dia harus bisa bersinergi. Yang kedua itu dalam pengelolaannya badan usaha milik desa dia harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga itu kita kalau ingin cepat berkembang dan maju harus mau mengambil resiko bahwa BUMDes ini harus dikelola secara totalitas. Kalau di Pangluar soal totalitas itu kita anggap bahwa BUMDes bukan menjadi pekerjaan sampingan, tapi harus menjadi pekerjaan pokok. Sehingga konsentrasi kita tidak berbeda. Kita akan fokus bagaimana mengembangkan pembangunan.
Kalau strategi saya itu saya memberikan kesempatan pada siapapun yang berkomunikasi untuk memberikan keleluasaan untuk menyampaikan semacam di gravitas apa. Saya tidak memandang itu karyawan paling bawah ataupun selevel manajer. Itu saya memberikan keleluasaan yang cukup besar. Itu tinggal dari kita pengelola ini, ketika ide gagasan itu layak dan patut untuk dilakukan, lakukan. Tapi dengan hitung-hitungan tadi, membuat bisnis plan, merancang sebuah analisa saya, kalau itu memungkinkan dilakukan ya dilakukan. Kalau tidak memungkinkan dilakukan ya kita tidak boleh memaksakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu selalu menjalin komunikasi di semua lini, dari karyawan tingkat bawah sampai di manajemen. Kalau tidak karyawan di bawah itu nanti yang melakukan komunikasi itu dengan manajernya masing-masing. Itu rutinitas, harus rutin dilakukan seminggu sekali atau 1 bulan berapa kali itu komunikasi dengan diskusi dengan karyawan. Kami di tingkatan manajer itu juga ada agenda khusus untuk melakukan komunikasi, diskusi kendala apa yang kamu hadapi selama 1 bulan. Itu pasti akan tersampaikan. Lalu kita bicarakan juga ini bagaimana penyelesaian. Karena untuk menjaga sinergitas antar karyawan dan manajemen itu caranya cuma ada satu, komunikasi. Bangun komunikasi, ruang-ruang untuk berkomunikasi. Itu strateginya. Ya. Ya, terkait dengan karyawan, ya itu sumber daya manusia kalau di kami kan kita sebut sebagai karyawan yang itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Karyawan langsung itu ya karyawan yang tetap setiap bulan dia mendapatkan haknya dia selaku karyawan, yaitu kalau itu masing-masing disesuaikan dengan karakter dari unit usaha masing-masing. Kalau di Kupas ini pengolahan sampahnya dia lebih banyak karyawannya itu dari luar Pangurajo, hampir 60% itu di luar Pangurajo. Kenapa? Karena kita ini masyarakat Pangurajo ini masyarakat yang suburban. Misalnya kita buka lowongan untuk pengelolaan sampah ya, yang Suruh Penare itu tidak ada yang daftar karena merasa malu, merasa apa, yang anak muda merasa malu dan saya tidak tahu. Tapi secara pendapatan sebenarnya sudah layak untuk mereka. Makanya kalau beda dengan di Kampung Mataraman ini hampir 98 orang ya, hampir 98%-nya itu diambilkan dari warga desa. Karena tipikal pekerjaannya berbeda, gitu loh. Tipikal bisnisnya berbeda, gitu loh. Sana bersih, kalau sini kotor itu. Nah, kita tidak bisa memaksakan hal itu. Misalnya sini harus diisi oleh warga desa. Ya ketika ada yang mau, kalau tidak ada yang mau, usaha ini akan mandek terkait dengan kendala sumber daya manusia. Makanya kita tidak seperti itu. Jadi kita menyesuaikan aja dengan tipikal di unit usaha yang dikelola. SPL itu ya kebanyakan warga desa, warga desa kita. Tapi kalau yang Kupas ini hampir 60% itu warga desa. Itu terkait pengelolaan sumber daya manusia. Jadi gini Mas, penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah desa Pangurajo itu berdasar dari pengajuan yang diajukan oleh pemerintah. Jadi kita ini ketika mau membangun satu unit usaha baru, itu prasyaratnya unit usaha itu harus memiliki bisnis plan. Nah di dalam bisnis plan itu kan ada bagian dari bisnis plan itu ada yang namanya analisa usaha. Analisa usaha itu sebenarnya kita ingin mengetahui dengan analisa usaha itu seberapa besar modal sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjalankan satu unit usaha itu. Jadi penyertaannya itu berdasarkan dari pengajuan kita terhadap pemerintah desa melalui analisa usaha itu. Jadi 200 tambahan 250 itu disesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Tidak kok langsung penyertaan modal 100, 200
itu terjadi 2 kali masa anggaran bahkan yang 2017 kemarin ketika Kampung Mataraman itu dibangun, saya membuat bisnis plannya, analisa usaha, di analisa usaha itu sampai di angka 1,2 miliar. Saya ajukan pada pemerintah desa, ya dia tidak sanggup ketika dia melakukan pencarian modal sekian. Nah, itu dikembalikan lagi ke kami. Kalau memang BUMDes ada kemampuan, ya silakan dijalankan. Tapi kalau dari BUMDes tidak ada kemampuan, pemerintah desa juga tidak akan mungkin menyertakan anggaran sebesar itu. Jadi itu kembali lagi ke BUMDes. Akhirnya BUMDes dengan sekuat tenaga, bagaimana caranya, ya itu tetap akan kita jalankan tanpa lagi ada penyertaan modal yang dari pemerintah desa. Jadi kita sesuai. Nah itu sebenarnya strategi mudahnya seperti itu. Nah, jadi kenapa kok kita jadi pengelola BUMDes kok bingung itu ya lucu gitu loh. Nah bingung itu berarti kamu belum tahu apa